Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gatansya di pelatihan Data Analis PPK DJS Jakarta Selatan. Hari ini kita akan melakukan teknik sampling data. Jadi kita membutuhkan sampel data untuk klasifikasi hingga spesifikasi dari data tersebut. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat ada catatan di sini. Pertama ada random sampling ya. Jadi random sampling ini pengambilan sampel secara acak, setiap orang punya peluang sama. Contoh pilih 100 mahasiswa secara undian. Jadi teman-teman bisa aja, biar kita nggak ganggu datanya, kita copy aja. Oke, kita udah punya. Teman-teman di sini bisa klik di sini, lalu bisa tambahkan run between. Jadi kita bisa random between antara data satu ini hingga ujungnya teman-teman. Kita punya sekitar 500 data. Pastikan data teman-teman juga bersih ya. Oke, jadi ini perhatikan juga harus pakai titik koma atau koma. Oke. Di sini saya mendapatkan 843. Jadi teman-teman mau ambil berapa aja terserah, karena itu balik lagi di sininya acak, pilih 100 mahasiswa 10 atau bebas ya. Jadi aku di sini mau ambil sekitar 20-an. Oke. Nah, ini teman-teman, dia bisa berubah random. Misal saya input data, nah itu bisa berubah. Jadi yang teman-teman bisa lakuin itu bisa ambil contohnya ini, lalu copy ya. Copy, lalu teman-teman bisa pindahkan dulu di sini sementara. Jadi teman-teman punya data, punya sampelnya ini yang nggak berubah kalau ada input-inputan. Nah, itu nggak berubah ya. Jadi di sini teman-teman lanjut bisa tambahkan insert. Di sini tambahkan nomor aja. 1, 2, 3. Lalu geser otomatis ke bawah. Terus kita bisa langsung pakai rumus VLOOKUP teman-teman. Iya benar. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Teman bisa pakai VLOOKUP untuk mencari rumus-rumus yang ada. Jadi VLOOKUP di sini bisa tutup kurung dulu. Di sini teman-teman bisa pakai ini. Kita lookup value, kita mencari value yang ini. Teman-teman bisa kunci dulu. Nanti saya jelaskan. Map di sininya. Lalu table array-nya, teman-teman bisa choose semuanya. Oke. Jadi teman-teman punya table ya. Ini teman-teman bisa di lock dulu, biar ketika dia ke bawah ini, dia nggak berubah-ubah ininya, table yang sudah dikuncinya itu. Lalu kita pilih kalau indeksnya itu kita ambil dari yang kedua. Kita mencari yang di kedua. Apa sih yang sesuai dengan nomor urutan yang ada di sini. Lalu teman-teman bisa pilih false atau 0. 0 itu false. False itu adalah data yang akurat sesuai dengan itu. Exact match ya. Bisa aja langsung. Nah, ini udah sesuai teman-teman ya. Nah, dia ngikutin. Misalnya kita ambil aja 34. Itu 34 ya. Ternyata di sini 34 sesuai dengan 34. Nah, sekarang kita student ID di sini. Di sini nama, lalu ada email. Ada email, lalu ada enrolled in. Lalu sini bisa kredit. Lalu last semester. Teman bisa langsung copy aja, disesuaikan dengan ini. Ini 2. Lalu teman-teman bisa ganti 3, 4, seterusnya. Ini teman-teman bisa copy dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa ganti aja biar pas 3. Nah, itu Hadi Gunawan. Nah, teman-teman bisa dilihat ini udah rapi. Jadi teman-teman bisa tinggal copy aja. Cuman dibedakan di bagian
Call indexnya, call index ini table teman-teman yang pengen teman-teman cari. Jadi lu kayak pilihnya 34, tabelnya ini call index ya di dalam tabelnya. Misalnya saya nyari email, berarti dia 1, 2, 3, 4 keempat, kolom keempat. Nah, gitu aja. Selanjutnya kita lihat catatan lagi, kita butuh yang namanya stratified sampling, populasi dibagi menjadi kelompok strata. Karena ini mahasiswa teman-teman ya, jadi kita bisa melakukan yang namanya, jadi kita bisa langsung blok aja sih semuanya di sini ya, biar cepat kita langsung ini aja, shift control arrow ke kanan lalu ke bawah, lalu teman-teman bisa ke insert lalu pivot table di new worksheet. Lalu karena kita mau tahu berapa orang di majornya, teman-teman bisa masukkan major, lalu di bagian row dan name, entah di bagian value-nya atau student ID. Ini sama aja teman-teman ya, karena student ID dan name ini sama jumlahnya 500. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja bikin chart. Di sini bisa dibikin chartnya, kolom cluster, kolom chart. Nah, ini udah kelihatan. Tapi karena kita butuh sampelnya juga, teman-teman, butuh proporsional dan persentase, teman-teman bisa lanjut dulu di sini. Ya, ini untuk jurusan atau major sama aja, tergantung preferensi bahasa teman-teman sekalian. Lalu di sini adalah jumlah. Lalu di sini teman-teman bisa tambah proporsional. Di proporsional cara menghitungnya adalah 98 itu dibagi dengan 500, atau bahasa gampangnya itu 500 ini 98 ini berapanya sih 500, berapa proporsionalnya, ternyata adalah 0,196. Di sini bisa, teman-teman bisa tarik langsung biar cepat. Lalu persentase. Oke, tipu sedikit. Oke. Lalu teman-teman bisa 98 ini teman-teman bisa bagikan entah bagi 10 atau mungkin kali dengan 10% karena ini persentase. Nah, hasilnya 9,8 teman-teman. Ini cukup karena kita cuma pengen ambil sampelnya aja teman-teman. Langsung kita all border. Lalu kita langsung bikin di sini. Karena kita butuh akuntansi ini 98 orang, kita ambil sampel persentase itu 9,8 karena 10% dari 500 itu 50, jadi kita butuhnya 9,8 per jurusan. Jadi di sini teman-teman bisa pertama ke data prime-nya, bisa langsung ke akuntansi. Teman-teman bisa di lock dulu semuanya, copy. Lalu di sini di sheet yang ada pivot table-nya teman-teman bisa langsung kontrol. Kita rapikan sedikit. Oke, sudah rapi. Teman-teman bisa gunakan insert kayak tadi lagi. Nah, teman-teman bisa masukkan nomor. Oke, seperti ini kayak biasa kayak tadi. Nah, kita bisa pakai rumus VLOOKUP kayak tadi teman-teman. Nah, halo teman-teman, ini seperti ini kondisi jadinya. Jadi kita bisa pakai range between lagi, lalu di paste value aja biar nggak merubah. Lalu teman-teman bisa tambahkan di sini akuntansi. Di sini kita bisa lihat untuk spesifikasi data yang sudah dirandomkan itu ada beberapa orang, ada Tono sampai ke Kiki. Ini random teman-teman, bisa dipilih dari mana aja. Nah, ini seperti ini ya, dengan chart seperti ini. Dan yang sama ya. Nah, jadi kita butuh dari 98 data, teman-teman bisa jadikan ke 9 data aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ini semuanya teman-teman bisa, semua major bisa diarahkan aja biar sama, biar kita bisa menunjukkan sampel datanya. Seperti itu aja. Nah, teman-teman, tadi itu adalah stratified sampling ya, atau kelompok strata untuk sampel acaknya. Lalu
ketiga itu ada purposive sampling. Ini adalah non probability ya, non probability sampling dari purposive hingga yang ke bawah terakhir convenient sampling. Jadi di purposive sampling ini pilih sampel dengan pertimbangan khusus sesuai tujuan penelitian. Misalnya hanya mahasiswa penerima beasiswa. Jadi purposive sampling ini data yang mau kita, apa sih yang kita mau lihat? Jadi di data ini kita balik lagi ke data utama. Saya mau melihat mahasiswa informatika. Oh ya, lebih baik jangan di sini teman-teman karena ini tempat data utama, jadi kita bisa pindahkan dulu ke sheet yang baru ini. Lalu kita rapikan. Oke, kita sudah rapikan ini ya. Di informatika ini kita bisa tambahkan dulu filter lagi. Nah, saya pengen melihat kredit mahasiswa yang melebihi 100. Jadi sini bisa number filter greater than 100. Jadi di sini dia akan menunjukkan mahasiswa yang mengambil kredit semester itu lebih dari 100. Jadi seperti ini teman-teman definisi dari purposive. Jadi kita mau ditunjukkan data informatika dengan kredit lebih dari 100. Nah, oke, bisa kita lanjut lagi. Ada kuota sampling, tentukan jumlah tertentu dari tiap kelompok, lalu ambil kuota terpenuhi. Contohnya itu 50 pria, 50 wanita. Jadi kembali lagi teman-teman, kita bisa ambil masing-masing sampling ya. Di sini aku mau ambil aja misalnya 5. Aku mau ambil 5 sampling. Cukup gini aja, copy. Lalu kita pindahkan. Nah, ini cukup simpel teman-teman, karena hanya seperti itu aja. Nah, seperti ini teman-teman kuota sampling yang sudah kita kumpulkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada psikologi. Ntar kita rapikan lagi ya. Di Alt H O I. Jadi teman-teman bisa lihat di sini per jurusan saya sudah mengumpulkan 5 masing-masing dari jurusannya sebagai sampel. Di sini teman-teman bisa gunakan, di sini ada 5. Nah, ini sudah terkumpul. Ini yang disebut dengan kuota sampling teman-teman. Kuota berdasarkan masing-masing kategori. Lalu teman-teman bisa lanjutkan lagi. Di sini ada convenient sampling. Ambil sampel yang paling mudah dijangkau. Contoh responden yang kebetulan ada di kampus. Atau di sini data di datanya, karena kita sudah mendata teman-teman, kita bisa ambil contoh yang paling gampang. Di sini bisa kita gabungkan lagi. Jadi saya ceritanya pengen mengambil 50 data siswa. Jadi cukup gini aja teman-teman. Kita ambil cukup 50-nya saja. Kita balik. Kita copy. Kita sedikit rapikan. Nah, ini sudah benar teman-teman. Seperti ini. Cukup 50-nya aja karena itu adalah convenient sampling. Sampel yang paling gampang untuk diambil. Oke. Sekian materi sampling dan teknik dalam data analis hari ini. Saya Gatansya Yusuf. And see you in the next content.